Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan orang yang kita sayangi itu ya salah satu ujian terberat dalam hidup ya kan? Dan sering banget di tengah kesedihan itu ada satu pertanyaan besar yang muncul di kepala kita. Apakah perpisahan ini benar-benar akhir dari segalanya? Apa ikatan cinta kita sama mereka itu ya udah putus begitu aja selamanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, dalam ajaran Islam kita diajak buat menelusuri 5 langkah penting. Kita bakal mulai dari coba ngertiin dulu apa itu alam barzah, terus kita lihat gimana caranya pahala kita bisa terus ditransfer ke mereka. Kita juga akan bahas cara-cara praktis buat terus berbakti, lihat bukti nyata dari amalan kita, dan di akhir kita bakal paham soal warisan cinta yang ternyata nggak akan pernah mati. Oke, yuk kita mulai perjalanan kita dengan memahami kemana sih sebenarnya orang-orang yang kita cintai itu pergi setelah meninggalkan dunia ini. Nah, tempat ini namanya barzah. Kalau diartikan, barzah itu artinya penghalang atau dinding. Gampangnya, barzah itu adalah alam kubur. Sebuah fase transisi yang jadi pembatas antara kehidupan kita di dunia ini dengan akhirat nanti. Jadi, ini semacam tempat persinggahan sementara sampai hari kiamat datang. Tapi, penting buat kita tahu nih, barzah itu bukan sekedar ruang tunggu yang pasif. Nggak sama sekali. Justru disinilah pertanggungjawaban pertama dimulai. Jasad kita nanti akan didatangi malaikat mungkar dan nakir yang bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan paling fundamental. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Nah, dari jawaban dan amalan kita di dunia, di sini kita udah bisa dapat bocoran nasib kita. Apakah akan merasakan sejuknya angin surga atau panasnya hawa neraka? Nah, ini yang membawa kita kembali ke pertanyaan utama tadi. Kalau perjalanan mereka ternyata masih berlanjut, apa artinya kita yang masih hidup ini juga bisa terus terhubung? Apa bakti kita bisa terus berlanjut? Jawabannya, dengan rahmat Allah adalah iya bisa banget. Kematian fisik itu ternyata nggak memutus segalanya. Kuncinya, teman-teman, dijelaskan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bilang, kalau seseorang meninggal, semua amalnya itu stop, putus, kecuali 3 hal. Dan 3 hal inilah yang jadi jembatan abadi antara kita yang masih hidup dan mereka yang sudah lebih dulu berpulang. Yuk, kita bedah satu persatu 3 saluran koneksi yang luar biasa ini. Pertama, sedekah jariyah. Ini adalah amal yang manfaatnya itu ngalir terus. Kayak kita wakaf buat bangun masjid, gali sumur, atau kasih buku yang bermanfaat. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Pengetahuan yang pernah mereka ajarkan dan terus dipakai sama orang lain. Dan yang ketiga, ini yang paling personal dan paling kuat, yaitu doa tulus dari seorang anak yang soleh. Oke, selain 3 pilar utama tadi, ajaran Islam itu ngasih kita buku panduan yang spesifik banget loh. Cara-cara yang bisa langsung kita amalkan untuk terus menunjukkan rasa cinta dan bakti kita. Yang pertama dan paling dasar, sudah pasti, adalah doa. Teman-teman jangan pernah sepelekan kekuatan doa. Teruslah doakan mereka, mohonkan rahmat, ampunan, dan tempat terbaik di sisinya. Serius, ini adalah hadiah paling utama yang bisa kita kirimkan. Selanjutnya, memenuhi janji-janji mereka. Kalau misalnya mereka punya nazar atau janji atau bahkan utang yang belum sempat ditunaikan, nah itu jadi tugas kita sebagai keluarga untuk melunasinya. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi atas amanah yang mereka tinggalkan. Dan ikatan cinta itu nggak berhenti di diri mereka aja. Justru dengan kita terus menyambung silaturahmi dengan paman, bibi, sepupu, dan kerabat dari pihak mereka, kita itu sebenarnya lagi melanjutkan jalinan kasih yang pernah mereka bangun di dunia ini. Keren kan? Bahkan, luasnya bakti kita itu bisa melampaui keluarga loh. Kita juga dianjurkan buat memuliakan teman-teman dekat mereka. Menjaga hubungan baik dengan para sahabat mereka, itu adalah cara kita menghormati lingkaran pertemanan dan cinta yang pernah mereka miliki semasa hidup. Dan tentunya, salah satu alat kita yang paling ampuh adalah sedekah. Menyalurkan sedekah, entah itu uang, makanan, apapun, lalu kita niatkan pahalanya untuk mereka. Ini adalah cara yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah sebagai amalan yang sangat-sangat bermanfaat buat ahli kubur. Tapi, mungkin kita bertanya-tanya, emang beneran nyampe ya? Apa dampak nyata dari semua yang kita lakuin ini? Apa orang yang kita cintai itu benar-benar ngerasain dan nerima hadiah yang kita kirim? Jawabannya sangat indah dan mengharukan. Ada sebuah kisah yang menyentuh banget yang diriwayatkan oleh Thabit Al-Banani. Dalam mimpinya, beliau ketemu seorang pemuda di alam kubur yang kelihatannya sedih banget. Waktu ditanya kenapa, pemuda itu jawab dengan pilu, "Aku ngerasa asing di sini karena nggak ada satupun dari keluargaku yang ingat aku lagi lewat doa atau sedekah." Singkat cerita,
Setelah Tabit berhasil nemuin ibu dari pemuda itu dan menceritakan keadaannya, sang ibu langsung bersedekah atas nama anaknya. Dan hasilnya luar biasa. Di mimpi berikutnya, pemuda yang sama muncul lagi, tapi penampilannya beda 180 derajat. Wajahnya berseri-seri, pakaiannya bagus, dan dia kelihatan bahagia banget. Ini nunjukin betapa nyata dan langsungnya dampak amalan kita buat mereka. Ada lagi kisah lain dari Utsman bin Sawat yang rajin banget ziarah ke makam ibunya. Dalam mimpinya, ibunya bilang kalau beliau itu seneng banget dan selalu nunggu kedatangan Utsman setiap hari Jumat. Bahkan, yang lebih bikin merinding, kedatangan Utsman itu nggak cuma bikin ibunya bahagia, tapi juga bikin para penghuni kubur di sekitarnya ikut gembira. Masya Allah. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa sih pelajaran paling penting yang bisa kita bawa pulang dan simpan di hati kita? Pada akhirnya, setiap amal bakti yang kita kirimkan itu ibarat hadiah dengan bonus ganda. Buat mereka yang udah pergi, amal kita itu jadi cahaya, jadi kebahagiaan, jadi keringanan di alam sana. Dan buat kita yang masih hidup, setiap doa dan sedekah itu jadi bagian dari warisan kebaikan kita sendiri. Jadi amal jariah yang pahalanya juga akan terus tercatat untuk kita, bahkan setelah kita nanti tiada. Semua ini menegaskan satu hal, ikatan kita itu tidak terputus, jembatan itu nyata dan selalu terbuka. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisakah, tapi lebih ke mau nggak? Hadiah apa yang akan kita kirimkan untuk orang-orang terkasih kita hari ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.